Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak Bapak. Hari ini kita akan membahas tentang bulu tangkis atau badminton. Jadi, untuk materi hari ini pembahasan yaitu tentang ada pengertian, sejarah, partai permainan, lapangan, area permainan, area service line, teknik dasar, scoring, peraturan permainan, ada pelanggaran atau kesalahan, pola penyerangan, pola pertahanan, induk organisasi, serta ada tokoh. Untuk pertama, pengertian badminton adalah cabang olahraga permainan yang dimainkan menggunakan raket dan shuttlecock dengan cara memukul atau menangkis shuttlecock agar tidak jatuh ke daerah sendiri. Sejarah singkat, keberadaan pertama kali badminton dimulai di Cina dikenal dengan sebutan Jianzi dan juga berkembang di Mesir kuno sejak abad 2000 sebelum Masehi. Badminton kemudian berkembang di wilayah Inggris dengan sebutan battledore and shuttlecock. Untuk permainan badminton, di sini ada partainya, yaitu ada tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, serta ganda campuran. Untuk lapangan dalam permainan bulu tangkis berukuran 13,41 kali 6,1 meter. Lapangan bulu tangkis terbagi atas dua wilayah yang dipisahkan oleh sebuah net. Ukuran lapangan bulu tangkis berbeda untuk setiap partai yang dimainkan. Berikut ini penjabarannya. Untuk partai tunggal putra, lebar lapangan meliputi garis dalam kiri dan kanan lapangan serta panjang lapangan meliputi garis luar lapangan. Untuk partai tunggal putri, panjang lapangan meliputi garis dalam lapangan dan lebar lapangan meliputi garis luar lapangan. Untuk partai ganda putra dan ganda putih, lebar lapangan meliputi garis luar kiri dan kanan lapangan serta panjang lapangan meliputi garis luar lapangan. Untuk partai ganda campuran, lebar lapangan meliputi garis luar kiri dan kanan lapangan serta panjang lapangan meliputi garis luar lapangan. Di sini untuk ukuran tinggi net lapangan bulu tangkis yakni 155 cm atau 1,55 meter dan lebar jelas selebar 1 meter. Nih, kalian bisa lihat lapangan dalam bulu tangkis di sini ada panjang dari 13,41 meter, lebarnya 6,1 meter. Di sini tinggi netnya 1,55 meter. Ya. Seperti di gambar, kalian bisa lihat ukurannya dari panjang dari ujung ke ujung, ya, dari garis net sampai ujung lapangan berapa, 6,7 meter dan seterusnya. Di sini ada area permainan. Jadi di sini ada area permainan tunggal, ada area permainan ganda. Untuk area service line, ya, di sini ada area service tunggal yang sudah diberi warna hijau. Lalu area servis ganda dengan warna biru atau ungu. Selanjutnya ada teknik dasar badminton. Di sini ada teknik memegang raket atau grips serta teknik pukulan. Yang pertama, American grip. Tangan memegang raket di bagian ujung tangkai atau handle seperti memegang alat pukul kasur. Ibu jari dan telunjuk menempel. Contoh gambar bisa kalian lihat. Untuk keuntungan American grip yaitu sangat efektif untuk melakukan pukulan smash bola di depan net. Yang kedua, mudah untuk memukul bola-bola atas. Yang ketiga, mudah mengarahkan bola baik ke kanan atau ke kiri. Untuk kelemahannya, kurang efektif untuk melakukan pukulan backhand dan untuk bermain. Selanjutnya ada forehand grip. Raket dipegang dalam posisi miring. Ibu jari dan telunjuk menempel pada tangkai raket yang sempit. Yang ketiga, pada waktu memegang raket tidak boleh diubah-ubah. Jadi kalian bisa lihat tuh gambarnya, cara memegang forehand grip seperti apa. Lalu keuntungannya lebih mudah untuk melakukan pukulan bola di sebelah kanan dari tubuh sehingga bola akan mudah dipukul. Yang kedua, tidak perlu memutar pegangan. Untuk forehand grip mempunyai kelemahan. Untuk melakukan pukulan backhand memerlukan kekuatan pergelangan tangan dan kekuatan sendi bahu. Yang kedua, kesulitan mengembalikan bola. Itu untuk forehand grip.
Selanjutnya ada backhand grip. Yang pertama, raket dipegang dalam posisi miring. Yang kedua, ibu jari ada di bagian belakang tangkai raket. Untuk keuntungannya, dapat menghasilkan arah bola yang tidak bisa diduga. Yang kedua, bola yang dipukul dapat berjalan cepat dan keras. Untuk kelemahannya, akan kesulitan mengembalikan bola, terutama bola yang dipukul keras dari lawan. Untuk gambar backhand gripnya, seperti gambar tersebut, bisa kalian lihat. Selanjutnya ada kombinasi grip atau combination grip. Raket dipegang dalam posisi miring. Telunjuk diletakkan di bagian depan menghadap ke ujung raket. Ibu jari memangkul di tangkai raket di sisi belakang dan jari-jari yang lain ditekuk di bawah tangkai. Kalian bisa lihat gambarnya. Untuk keuntungannya, mudah menyesuaikan dengan arah datangnya bola. Untuk kelemahannya, sulit dicermati sebab mudah melakukan pukulan bola yang datangnya ke arah tubuhnya karena pegangan ini ibu jari mudah digeser. Untuk jenis-jenis pukulan di badminton itu ada servis. Di sini servis pendek itu dibagi dua, ada secara forehand dan secara backhand. Untuk secara forehand, sikap awal berdiri dengan sikap kaki kuda-kuda. Yang kedua, salah satu tangan memegang raket yang diletakkan di samping badan dan tangan yang lain melambungkan bola. Yang ketiga, setelah dilambungkan, bola dipukul secara pelan menggunakan pergelangan tangan, diikuti berat badan digeser ke depan. Itu untuk yang forehand. Lalu untuk yang backhand, sikap awal berdiri condong ke depan dengan sikap kaki kuda-kuda. Salah satu tangan memegang raket yang diletakkan di depan badan di bawah pusat dan tangan yang lain memegang bola. Yang ketiga, bola dilambungkan kemudian secara pelan menggunakan pergelangan tangan diikuti berat badan digeser ke depan. Lalu di sini ada servis tinggi dibagi dua juga atau lob service secara forehand dan secara backhand. Yang pertama, untuk secara forehand, sikap awal berdiri kaki kuda-kuda, salah satu tangan diletakkan di samping badan, bagian belakang bawah dan tangan yang lain memegang bola. Lalu bola dipukul melambung sekuat tenaga dengan ayunan raket dari belakang ke arah depan, atas, dan diusahakan melambung tinggi ke arah garis belakang. Untuk secara backhand, sikap awal berdiri condong ke depan dengan sikap kaki kuda-kuda. Yang ketiga, bola dipukul sekuat tenaga menggunakan pergelangan tangan diikuti berat badan digeser ke depan. Ini contoh untuk servis pendek. Yang gambar kedua yaitu servis tingginya. Selanjutnya untuk jenis-jenis pukulan, yang kedua yaitu ada pukulan lob, yaitu pukulan yang dapat dilakukan dari atas kepala atau dari bawah. Di sini lob ada forehand overhead, ada lob backhand overhead, ada lob forehand underhand, dan lob backhand underhand. Ya, jadi ada overhead, ada underhand. Ya, untuk overhead ada dua, yaitu ada lob forehand overhead. Yang pertama adalah sikap awal berdiri tangan yang memegang raket diletakkan di atas kepala bagian belakang. Yang kedua, arah datangnya bola dari atas dipukul dengan ayunan tangan dari belakang atas dipukul ke arah bola. Lalu yang kedua ada lob backhand overhead. Itu sikap awal berdiri kaki selebar bahu dengan tubuh sedikit miring. Raket dipegang diletakkan di sebelah kiri, tubuh diletakkan di atas kepala. Kemudian raket dipegang diletakkan di sebelah bola dipukul dengan cara raket diayun ke depan atas. Itu untuk overhead, forehand, dan backhandnya. Selanjutnya kita ke underhand. Underhand itu ada dua juga, ada forehand ada backhand juga. Untuk forehand underhand, lob forehand underhand, sikap awal berdiri kaki selebar bahu dengan tangan kanan memegang raket. Bola yang datang dari arah lawan setelah turun dipukul dengan ayunan raket dari bawah ke depan atas. Lalu selanjutnya ada lob backhand underhand. Yang pertama, sikap awal berdiri kaki selebar bahu dengan tangan kanan memegang raket. Kemudian bola yang datang ke arah bagian kiri tubuh dipukul. Ini contoh untuk gambar tadi pukulan lob. Oke, selanjutnya ada drive.
Di sini ada dua juga, ada drive forehand, ada drive backhand. Untuk drive forehand, sikap awal berdiri kangkang menghadap ke arah samping kanan. Pukulan bola datar dengan ayunan tangan dari belakang ke arah depan. Lalu kemudian ada drive and backhand dengan sikap awal berdiri kangkang selebar bahu. Pandangan mata ke arah samping kanan dengan tubuh agak miring ke kanan. Bola yang datang ke arah kanan dari tubuh dipukul dengan ayunan raket. Nah, bisa contohnya gambar seperti itu. Ya, contoh gerakan pukulan drive, ya, forehand, ya, backhand. Kalau digambar nih bentuknya adalah drive forehand. Oke, selanjutnya ada smash. Jadi smash itu sikap awal berdiri kangkang selebar bahu, tangan kanan megang raket yang diletakkan di atas kepala bagian belakang. Kemudian bola melambung dari lawan dipukul secepatnya dengan mengayunkan raket. Nah, ini contoh gambarnya nih. Ya, jadi ada bola di atas. Ini adalah gambar bentuk smash. Oke, selanjutnya ada drop shoot. Jadi pukulan drop shoot yaitu usaha memukul bola yang diarahkan ke arah lapangan lawan dekat dengan net. Jadi sikap awal kangkang berdiri selebar bahu, tangan kanan megang raket yang diletakkan di atas kepala. Bola dari lawan dengan ketinggian puncak dipukul dengan raket. Ya, jadi drop shoot sama smash itu hampir sama. Ya, bedanya kalau drop shoot itu lebih ke area lapangan lawan dekat dengan net, jadi dekat dengan net. Ya, bagian depan. Oke, untuk sistem penilaian menggunakan rally point dengan jumlah nilai setiap game 21. Ya. Jadi bila terjadi kedudukan nilai 20-20, maka disebut douche atau use, atau kita dibilangnya juice, sehingga mencari kemenangan setelah kedudukan. Ya, jadi itulah menghitung angka atau nilai scoring. Ya, jadi dengan skor akhir yaitu 21 poin. Untuk peraturan permain bulu tangkis, di sini ada pertandingan ganda. Yang pertama adalah telah ditetapkan pihak mana yang akan melakukan servis. Pertama, pemain di bidang servis kanan memulai pukulan servis ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di hadapannya. Ya, tadi udah ada tuh area permainannya tuh untuk area ganda, ya, terus campuran ganda, tunggal. Nah, tadi ada warna-warnanya tuh. Terus yang kedua, pukulan servis pertama yang dilakukan pihak berada di sisi dalam lapangan selalu dilakukan dari bidang servis kanan. Ya, jadi ketika kalian dapat poin, kalian servis dilakukan berada di bagian sisi kanan atau servis bagian kanan. Yang ketiga, hanya pemain yang menjadi sasaran servis saja yang boleh menerima servis. Jika shuttlecock tersentuh atau dipukul oleh pemain pasangannya, pihak yang berada di sisi dalam mendapat angka. Selanjutnya, hanya satu pemain pada pihak melakukan servis permulaan atau pertama dari suatu pertandingan yang dapat melakukan pukulan servis tersebut. Selanjutnya, ada pertandingan tunggal. Di sini telah ditetapkan pihak mana yang akan melakukan servis. Pertama, pemain di bidang servis kanan memulai pukulan servis ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di hadapannya. Yang kedua, pemain akan melakukan servis dari atau menerima servis dari bidang servis kanan hanya bila nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap pertandingan. Servis dilakukan dan diterima dari bidang servis kiri bila nilai pelaku servis merupakan angka ganjil. Jadi kalau genap atau genap atau 0, 0, 2, 4, 6, kalian punya poin seperti itu dilakukan dari sisi kanan atau bidang servis kanan. Tapi kalau angka kalian ganjil, jadi servisnya di bagian kiri, gitu ya. Untuk yang ketiga, kedua pemain yang bertanding akan mengubah bidang servis tempat masing-masing pemain itu berdiri setiap kali sebuah angka dibuat. Ya, jadi setiap kali dapat poin, ntar Anda pindah. Misalkan dapat poin pertama, ntar kedua, ya. Jadi pindah tuh. Ganjil genap ganjil lah, sisi kanan kirinya nanti kalian harus pindah. Oke, untuk pelanggaran atau kesalahan terjadi jika
Yang pertama, saat melakukan servis, posisi shuttlecock pada saat disentuh raket berada di atas ketinggian pinggang pemain, atau salah satu bagian dari kepala raket berada di posisi lebih tinggi dari salah satu bagian tangan pelaku servis yang memegang raket ketika shuttlecock disentuh raket. Yang pertama. Yang kedua, saat melakukan servis, shuttlecock jatuh ke bidang servis yang salah atau salah kamar ya, kalau kita nyebutnya itu salah kamar, yakni ke sisi yang tidak berhadapan diagonal dengan pelaku servis, atau jatuh di muka garis servis pendek, atau jatuh di belakang garis servis panjang, atau jatuh di luar garis batas sampai lapangan. Yang ketiga, kaki pelaku servis tidak berada dalam bidang servisnya, atau kaki penerima servis tidak berada, ya, jadi nggak sesuai. Yang keempat, sebelum atau ketika melakukan servis, salah satu pemain melakukan gerak tipu atau pura-pura atau secara sengaja mengejutkan lawannya. Nah, jadi no tipu-tipu ya, nggak boleh itu, dilarang, nggak boleh. Terus selanjutnya, pada servis ataupun sedang rally, shuttlecock jatuh di luar garis batas lapangan, melayang, menembus atau di bawah jaring, menyentuh langit-langit, menyentuh dinding samping, atau menyentuh tubuh atau pakaian pemain. Selanjutnya, shuttlecock yang sedang dalam permainan dipukul sebelum menyeberang ke sisi lapangan pihak yang melakukan pukulan. Selanjutnya, waktu shuttlecock dalam permainan, pemain menyentuh jaring atau tiang penyangga dengan raket bagian tubuh atau bajunya, itu nggak boleh. Selanjutnya, shuttlecock menempel pada raket saat pukulan dilakukan atau shuttlecock dipukul 2 kali berurutan. Oke, untuk catatan tambahan, jadi pelaku servis tidak boleh melakukan servis sehingga penerima servis dalam keadaan siap. Penerima servis dianggap siap jika ia melakukan gerakan untuk menerima servis yang telah dibayangkan. Selanjutnya, pelaku dan penerima servis harus berdiri dalam batas bidang servisnya masing-masing, dan bagian dari kedua kaki pemainnya harus tetap bersentuhan dengan lantai dalam posisi diam hingga shuttlecock disentuh raket. Jadi, jika saat servis atau rally, shuttlecock menyentuh dan tidak melampaui jaring, maka hal itu dianggap tidak sah. Jadi, lalu jika saat servis dan rally shuttlecock tersangkut pada net, maka diajukan LED, ya. Terus, jika penerima servis dinyatakan salah karena bergerak pada saat servis sedang dilakukan, atau karena tidak berada dalam batas bidang servis yang seharusnya, sementara pada saat yang sama pelaku servis juga dinyatakan melakukan kesalahan, maka diajukan LED. Oke, paham ya? Oke. Selanjutnya, jika pelaku servis pada saat melakukan servis tidak mengenai shuttlecock, maka ia dianggap melakukan kesalahan atau fault. Tetapi jika shuttlecock tersentuh raket, servis telah dianggap telah dilakukan. Kemudian, jika dalam permainan shuttlecock menyentuh jaring dan tetap tersangkut di sana, atau menyentuh jaring dan jatuh di posisi pemukulnya, atau menyentuh lantai di luar lapangan, dan pemain lawan menyentuh jaringan atau shuttlecock dengan raket dan tubuhnya, maka tidak ada penalti, sebab shuttlecock dianggap dalam permainan. Selanjutnya, jika pemain memukul shuttlecock dengan arah ke bawah ketika berada dekat jaring dengan harapan bahwa shuttlecock akan terpukul kembali olehnya, hal ini dianggap menghalangi lawan, maka wasit wajib menyatakan kesalahan atau fault atau LED. Di sini pola penyerangannya, jadi penyerangan yang baik adalah menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapatkan poin atau mengalahkan lawan. Oleh karena itu, diperlukan analisis taktik dan strategi dalam bermain agar dapat merealisasikan penyerangan. Taktik dan strategi penyerangan dalam permainan bulu tangkis yang digunakan antara lain dengan menerapkan pola front and back, side by side, dan roller. Sedangkan teknik yang dapat digunakan dalam penyerangan adalah pukulan servis, pukulan drive, pukulan drop shot, pukulan netting, pukulan smash, dan pukulan lob. Tadi pola penyerangan, sekarang masuk ke pola pertahanan. Bertahan adalah cara untuk mempertahankan daerah sendiri, dapat mengembalikan shuttlecock ke daerah lawan, melewati atas net, dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Pertahanan yang baik dapat terjadi dengan taktik yang strategi yang tepat. Pola pertahanan antara lain dengan menerapkan pola front and back, side by side, dan roller. Kebanyakan permainan rally mengharuskan pemain mahir melakukan pukulan lob,
Maka pola yang sering dipakai adalah side by side, yang cenderung bermain lambat, diperlukan daya tahan yang baik, nafas yang panjang, pukulan akurat, dan dapat menjelajah sudut-sudut lapangan. Untuk organisasi, International Badminton Federation (IBF) didirikan pada tahun 1934 dan membukukan Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis sebagai anggota-anggota pelopornya. India bergabung sebagai afiliat pada tahun 1936 pada IBF Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol, September 2006. Usulan untuk mengubah nama International Badminton Federation menjadi Badminton World Federation atau BWF diterima dengan suara bulat oleh seluruh 206 delegasi yang hadir. Olahraga ini menjadi olahraga Olimpiade musim panas di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memperoleh masing-masing 2 medali emas tahun itu. Nah, ini dia nih tokoh badminton kebanggaan Indonesia pada waktu itu. Jadi ada Lim Swee King atau The King, ya dikenal dengan The King. Jadi Lim Swee King adalah atlet bulu tangkis badminton Indonesia yang melegenda di dunia. Ia mengalahkan maestro bulu tangkis dunia yang berasal dari Indonesia, yaitu Rudi Hartono pada final All England itu pada 1979. Dia juga adalah penemu King Jump Smash atau Jump Smash. Dia juga disebut sebagai pebulu tangkis terbaik dunia yang pernah ada. Selanjutnya tadi putra nih, sekarang kita putri, yaitu Susi Susanti. Mungkin kalian sudah pada kenal, sudah pada tahu, dan namanya nggak asing buat kita semua. Jadi masa keemasannya yang berlangsung cukup panjang, berpuncak pada juara tunggal putri bulu tangkis Olimpiade Barcelona di Spanyol 1992. Dia peraih emas pertama Indonesia di Olimpiade. Dia menjuarai All England 4 kali loh, bayangin 4 kali. Pada tahun 1990, 1991, 1993, dan 1994 secara berturut-turut. Sang juara yang punya semangat pantang menyerah ini selalu menjadi ujung tombak tim Piala Sudirman dan Piala Uber. Juga juara dunia tahun 1993 dan puluhan gelar seri Grand Prix. Jadi banyak banget penghargaan untuk Susi Susanti. Jadi thank you untuk anak-anak Bapak. Terima kasih sudah mengikuti materi hari ini. Ditunggu untuk materi selanjutnya. Ya, salam dari Poyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.